Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebentar lagi buka puasa. Tapi jangan diharap-harap, nggak usah dilihat-lihat itu jamnya itu. Saya ada cerita ini. Adik ipar saya itu menjual beli motor ya online. Nah, suatu saat dia jualan. Ya ini dalam bulan Ramadan ini. Dia COD sama seseorang, kemudian COD-nya itu di warung. Ya sudah, begitu COD di warung, dipikir ya di warung hanya warung yang sedang tutup gitu. Ternyata di situ warung itu ya biasa buka gitu. Begitu duduk sebelum basa-basi, Mas, pesan kopi Mas. Jadi adik ipar ini dipeseni kopi gitu. Suruh pesan kopi, dia juga sedang rokokan dan sebagainya. Ya tentu adik saya ini ngomong bahwa saya sedang puasa gitu. Nah, siapa yang tidak toleran? Tidak perlu dibahas. Karena sebenarnya kita sendiri sudah tahu siapa yang tidak toleran. Tapi tidak perlu membahas siapa yang tidak toleran. Ayo bahas tentang bagaimana toleran. Karena kalau membahas siapa yang tidak toleran nanti babrah-babrah gak jelas, malah menjadi dislokasi istilahnya, gak jelas. Siapa yang disuruh toleran, siapa yang harus toleran, gimana. Nanti babrah-babrah ke mayoritas, minoritas, nggak usah dibahas itu. Yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa toleran. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa toleran? Kita bisa toleran itu kalau kita benar-benar tahu bagaimana dan apa definisi toleran. Toleransi itu dari kata tolerare, bahasa Latin itu. Artinya adalah membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak. Jadi membiarkan. Artinya membiarkan itu berarti kita tidak mengganggu, tapi juga tidak mencampuri, dan juga tidak mengikuti. Tidak harus membenarkan juga. Nah, dalam konteks ini ada 5 level toleransi. Level pertama adalah sebagai sesama makhluk. Sebagai sesama makhluk. Kita di planet ini, Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur, adik-adik sekalian, kita di planet bumi ini tidak sendiri. Kita di planet bumi ini bersama yang lain. Apa itu? Binatang, apa itu? Tumbuh-tumbuhan, apa itu? Angin, udara, macam-macam. Itu makhluk Allah semua. Kita harus toleran sama mereka. La tufsidu fil ardi. Jangan engkau buat kerusakan di muka bumi. Sikap tidak toleran kita terhadap makhluk lain, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, alam, sumber daya alam, kita eksplorasi, kita eksploitasi macam-macam. Ini tidak toleran, rusak bumi. Toleran. Ayo kita rawat tanaman, ayo kita lestarikan tumbuh-tumbuhan, ayo kita lestarikan satwa. Jangan berburu sembarangan, itu toleran. Satu. Yang kedua, toleran turun lagi kepada sesama manusia. Yang namanya sesama manusia di planet bumi ini, manusia banyak, nggak hanya kamu, nggak hanya saya, kan begitu. Ada dari Afrika, Amerika, segala macam manusia, semua manusia saudara, harus nganggap begitu. Karena itu dalam Al-Quran kadang ada, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Maka semua manusia saudara. Musuh kita hanya satu, setan, dan di hati kita masing-masing. Sudah, tidak peduli dia suku apa, agama apa. Lalu level ketiga adalah sesama manusia Indonesia. Jadi selain sebagai satu planet, manusia, tapi manusia Indonesia. Kita ini terdiri dari suku apa aja, macam-macam, dari Sabang sampai Merauke, tidak peduli. Semuanya adalah saudara kita. Sebagai anak Nusantara, sebagai NKRI. Ayo kita toleran. Lalu diperas lagi, Indonesia yang beragama. Kita ada 5 agama atau 6 agama sekarang. Ada Islam dan seterusnya. Itu kita adalah sesama orang yang beragama. Harus toleran. Islam mengajarkan jelas konsepnya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamaku, agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Sudah. Kita tidak saling mencampuri, kita tidak saling mengganggu, kita tidak saling menghina. Jangan menghina agama orang lain supaya agamamu tidak dihina. Jangan menghina Tuhan orang lain supaya Tuhanmu tidak dihina. Itu dalam Al-Quran ada. Wes, jelas konsepnya. Setelah dalam beragama, maka masuk ke dalam toleran yang level selanjutnya adalah sesama Islam. Kita di dalam Islam ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok. Sudahlah, itu sudah tidak mungkin dihindari.
Maka biarkan yang satu kunut, yang satu ndak kunut, yang satu basmalah, yang satu ndak basmalah. Sudah. Itu merupakan sesuatu yang harus kita terima sebagai perbedaan. Dan itu sunnatullah. Mana yang benar kembali farudillah Rasul. Kita balik lihat Quran, lihat hadis. Kalau tidak juga ya sudah. Konsepnya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Aku amalku ya amalku, amalmu ya amalmu, kita hidup saling berdampingan. Kalau bisa memang, tapi kan kita punya kewajiban untuk berdakwah. Oke, maka dakwah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah jelas wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian juga kita berdakwah dengan bil mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Jikapun kita harus berdebat mengadu konsep, maka kita mengadu konsep dengan konsep yang bil ahsan, dengan cara-cara yang baik, dengan persuasif, dengan diskusi yang membuka adanya kebenaran di luar kebenaran kita, dengan diskusi yang membuka mindset kita, sudut pandang yang lebih luas. Dulur, di bulan puasa ini paling pas kita pertama adalah toleran terhadap diri kita sendiri, bahwa hidup kita ini memang harusnya konsepnya wanahan nafsa anil hawa. Makna puasa itu menahan diri, termasuk menahan diri terhadap melihat perbedaan yang ada di orang lain. Sehingga Anda mayoritas atau Anda minoritas, tidak penting ketika Anda bisa menempatkan diri itu. Ketika mayoritas, pahamilah orang yang minoritas juga butuh dilindungi. Ketika Anda minoritas, pahamilah juga bahwa kita berada di tengah mayoritas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa dimanapun Anda berada. Semoga puasa kita diterima berkah mardhatillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.